Teman-teman rahimakumullah, Allah berfirman dalam Al-Quran surat At-Tolak ayat 3, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuhu. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupkan kebutuhannya. Bahwa tawakal memudahkan jalan menuju sukses dan kebahagiaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan satu tema tentang tawakal. Bahwa tawakal secara bahasa artinya adalah mewakilkan. Sedangkan menurut syarak, tawakal artinya berserah diri sepenuhnya kepada Allah setelah melakukan suatu usaha atau ikhtiar. Teman-teman rahimakumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 159, fabima rahmati minallahi lintalahum walau kunta faddan walidal qalbi lang fadu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Dan karena rahmat Allah lah kamu bersikap lemah lembut terhadap mereka. Jika kamu bersikap kasar dan berhati keras, niscaya mereka akan lari dari sekelilingmu. Maka maafkanlah mereka dan mohonlah ampun mereka dan bermusyawarahlah dalam hal itu. Jika kamu telah membulatkan tekad, maka hendaklah bertawakal kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Teman-teman rahimakumullah, dalam kehidupan ini kita bisa mengamati bagaimana perilaku orang-orang yang tidak bertawakal dan perilaku orang-orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang tidak bertawakal bisa jadi dia sudah berusaha keras mencurahkan tenaga pikirannya, mengorbankan hartanya untuk mencapai satu kesuksesan. Tetapi ketika usahanya itu belum berhasil atau gagal, maka orang-orang yang tidak bertawakal kepada Allah akan mengalami semacam gangguan psikologis, depresi, stres, putus asa, sampai ada yang sampai masuk ke rumah sakit jiwa, bahkan ada yang sampai bunuh diri. Subhanallah. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, kita bisa melihat catatan sejarah bagaimana peristiwa perang Ahzab dan perang Badar. Sebelum perang, tentara Islam selalu berdoa dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam perang Badar, tentara Islam jumlahnya jauh lebih sedikit. Tentara lawan jumlahnya jauh lebih besar, 10 kali lipat dibanding tentara Islam. Tetapi kemenangan ada di pihak tentara Islam. Inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya Allah memberikan kemenangan dengan kemenangan yang nyata. Allah memberikan kemenangan kepada orang yang beriman, kepada orang yang bertakwa, dan kepada orang-orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga kita ingat peristiwa yang dialami oleh Rasulullah SAW. Beliau pernah dikepung oleh orang kafir Quraisy, tapi lolos dalam pengepungan. Ketika beliau hendak hijrah dari Makkah ke Madinah, suatu ketika beliau bersembunyi di Gua Sur bersama Abu Bakar As-Siddiq.
Tetapi ketika orang Quraisy itu berada di luar gua, pandangan matanya tertutup. Orang Quraisy itu tidak melihat sesuatu di dalam gua. Orang Quraisy melihat mulut gua ada sarang laba-laba, sehingga dia tidak mengira tidak mungkin ada orang yang masuk ke dalam gua. Oleh karena itu, dalam peristiwa tersebut, karena Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar As-Siddiq bertawakal kepada Allah, sehingga selalu dilindungi oleh Allah dan selamat dari pengejaran orang-orang Quraisy, kemudian bisa melanjutkan perjalanan hijrahnya dan sampai ke tujuan, yaitu Madinah Al-Munawwarah. Teman-teman rahimakumullah, Allah juga berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 11, la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga suatu kaum itu merubah keadaannya. Teman-teman yang dirahmati Allah, berkaitan dengan ikhtiar dan tawakal, salah satu konsep hidup kita adalah duit, DUIT, doa, usaha, ikhtiar, dan tawakal. Bahwa manusia wajib berusaha tetapi tidak wajib berhasil. Sekali lagi, manusia wajib berikhtiar tetapi tidak wajib berhasil. Kenapa tidak wajib berhasil? Karena yang menentukan berhasil tidaknya pada hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manakala usaha kita belum berhasil, barangkali Allah akan memberikan sesuatu yang terbaik, atau barangkali usaha kita itu tidak sesuai dengan aturan-aturan Allah, mungkin dengan menghalalkan segala cara, mungkin dengan mengabaikan yang halal dan haram, sehingga Allah tidak meridhoi. Ya, tetapi kalau kita berikhtiar dan kemudian bertawakal kepada Allah, serahkan kepada Allah, insya Allah kita akan mendapatkan yang terbaik. Bahwa tawakal akan memudahkan jalan menuju kesuksesan dan kebahagiaan. Teman-teman rahimakumullah, Allah berfirman dalam Al-Quran surat At-Tolak ayat 3, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuhu. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupkan kebutuhannya. Bahwa tawakal memudahkan jalan menuju sukses dan kebahagiaan. Teman-teman rahimakumullah, demikian yang saya sampaikan, semoga bermanfaat, dan kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.